Selamat pagi Bapak Saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Ratusan warga Muslim Ambon menggelar unjuk rasa mengecam Israel. Ratusan personel TNI dan Polri Seram bagian Barat siap mengamankan pemilu serentak 2024. Buru Selatan punya wisata Morea atau belut raksasa pilihan favorit pengunjung. Gelombang demonstrasi mengecam Israel marak di berbagai daerah. Di Ambon, ratusan warga Muslim dari berbagai elemen unjuk rasa mengecam Israel yang menyerang Palestina. Unjuk rasa ini dimulai dari Galunggung hingga dipusatkan di seputaran Simpang 5, depan Masjid Raya Al-Fatah, masjid terbesar di Provinsi Maluku. Dalam orasinya, demonstran mengecam Israel menyerang Palestina, hingga mengakibatkan ribuan orang menjadi korban dan mengungsi. Kecuali mengungsi dari fungsi Palestina. Tentu ini bisa dilakukan jika militer umat bergerak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pergilah mereka di mana saja kalian bertujukan mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir mereka. Umat ini harus bersatu. Umat ini harus memiliki pelindung dan pemimpin yang satu. Manusia tidak mungkinlah kita mau ditindas. Tanah kita dirampas, yang kemudian fisik kita ditindas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, itu saya sangat menentang karena Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama itu dia menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kami turun ke jalan itu untuk kemudian menyuarakan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sesungguhnya mereka sekarang dalam keadaan diperangi atau dibombardir oleh Zionis Israel itu. Dalam kesempatan tersebut, demonstran juga menggalang dana untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat puluhan personel Sabara Polda Maluku. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Sekali lagi kami ingin ketemu segera dengan Ketua KPU. Kami mohon kejelasannya. Guna mengamankan pemilu DPRD, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 2024 agar berjalan lancar dan aman, Polres Seram bagian Barat menggelar simulasi pengamanan. Dengan melibatkan sekitar 300 personel Polri, simulasi digelar di depan kantor KPUD Kabupaten Seram bagian Barat. Sejumlah skenario diperagakan dalam simulasi, antara lain pengamanan dan penanggulangan keributan massa pendukung salah satu calon yang tidak terima dengan keputusan hasil pemilu, kemudian melakukan aksi protes hingga berujung tindakan anarkistis. Hari ini kita bersama-sama gabungan dengan BRIMOB dan TNI sedang menggelar latihan simulasi Sispam Kota. Nah, ini merupakan kemampuan yang harus terus diasah karena ini bukan hanya kemampuan personal tapi juga kemampuan satuan, baik satuan Polres sendiri, baik kerjasama dengan BRIMOB dan TNI. Tentunya kita terus melakukan pelatihan ini supaya kita semakin siap dalam menghadapi gelaran pemilu yang akan kita hadapi tahun 2024. Simulasi pengamanan pemilu DPRD, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 2024 juga melibatkan puluhan tentara di Seram bagian Barat. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Warga desa Sepa dan Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menggelar makan patita di perbatasan kedua negeri. Makanannya berupa ketupat,
sagu, ikan bakar segar, hingga hasil kebun serta beragam jenis sayur yang lezat. Pesertanya pun mulai dari masyarakat kedua negeri, Gubernur Maluku Murad Ismail, Sekda Maluku Sadlile, hingga Forkopimda Maluku Tengah. Selain makan bersama, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antar warga yang lama tak jumpa akibat pertikaian. Saya juga anak adat dan saya tidak mau lagi ada perkelahian antara desa-desa adat yang ada di Maluku ini, terutama di Maluku Tengah. Untuk bersyukur dan berterima kasih atas perdamaian yang telah kita laksanakan. Secara simbolis tadi juga Bapak Gubernur Maluku, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anus Murad Ismail memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penandatanganan Piagam Pamahaman Nusa, perdamaian kedua negeri antara negeri Sepa dan negeri Hamilau. Kegiatan makan patita juga dirangkai dengan pembagian bibit pohon pala untuk rehabilitasi hutan serta tanaman pala yang telah rusak. Ongen Pesireron melaporkan dari Maluku Tengah. Gepeng atau gelandangan dan pengemis menjamur di Kota Ambon hingga meresahkan warga sebab merusak keindahan dan mengganggu ketertiban umum. Jumlahnya semakin bertambah di sejumlah lokasi seperti di kawasan Jalan Samratulangi, Jalan Yosudarso, serta berbagai taman kota dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mengemis hingga tidur-tiduran di trotoar dan taman kota. Kalau menurut beta itu dari pemerintahnya sendiri toh, pemerintah yang harus lihat kawasan-kawasan ini. Kalau memang ada pengemis-pengemis atau gelandangan-gelandangan, kalau memang dari dulu sampai sekarang masih ada, berarti dari pemerintah yang kurang memperhatikan daerah sini begitu. Pemerintah-pemerintah di Kota Ambon, Gubernur bisa memperhatikan, maksudnya supaya yang ada lagi ke depannya pengemis-pengemis atau gelandangan yang berkeliaran. Warga mendesak pemerintah Ambon melakukan razia gepeng agar tidak mengganggu keindahan dan ketertiban umum. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon.